Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Irfan, ya, dalam membahas sekarang ini tentang web komponen. Banyak web front-end framework pada saat ini mempromosikan kemampuan dalam meminimalisasi kode yang berulang-ulang. Nah, mereka itu biasanya menerapkan komponen ya, atau widget. Jadi komponen dalam web itu dibagi-bagi gitu, seperti widget yang dipakai seperti pluginnya dalam WordPress gitu. Selain komponen dan modul ya pasti ya. Komponen jadi hal yang sangat populer karena dengannya kita dapat mudah memasang dan mempreteli kumpulan elemen ya. Misalnya kalau di web ya, misalnya ini misalnya, ini tuh ya panel ini tuh satu komponen, terus body ini tuh satu komponen gitu loh. Terus nanti dijadiin satu di dalam indeks HTML gitu teman-teman. Modelnya seperti itu. Makanya itu komponen itu bersifat reusable. Sehingga kita bisa menggunakannya ya pada banyak project tanpa harus membuat ulang. Bahkan kita dapat menggunakan komponen yang dibuat dan dibagikan oleh orang lain juga. Jadi orang lain tuh bagiin di source code-nya gitu, kita tinggal pakai komponennya gitu. Kayak gitu modelnya. Inilah mengapa front end framework seperti React, Angular, atau Vue sangat populer karena terdapat penerapan komponen di dalamnya. Ya. Sejak dulu, setiap framework atau library pastinya memiliki cara sendiri dalam penggunaan dan pembuatan, termasuk ya tadi itu framework-framework itu. Kalau kita React misalnya di sini React ya, kita nanti fokusnya misalnya coding React ya. Di sini React, kita ke situsnya. Nah, itu dia. React komponen ya kan. Dia terdiri dari komponen-komponen ya. Itu dasarnya adalah web komponen juga gitu, komponen di React. Dia pakai teknologi komponen juga. Nah, ada komponen base dan lain sebagainya. Jadi bagian-bagian ini nih, carousel apa, ini sebenarnya terdiri dari komponen-komponen yang dia bisa dipakai berkali-kali. Termasuk dalam penggunaan komponen atau pembuatan komponen lain sehingga komponen akan bersifat reusable tadi ya. Dengan catatan selama masih dalam framework yang sama ya. Jadi kalau misalnya kita coding di React, ya nanti komponen yang di React ya dipakai di React, jangan dipakai di Vue.js, itu beda lah ya. Terlalu nyaman pokoknya lah dalam satu framework itu. Karena jika kita berada di framework yang berbeda, komponen yang kita biasa gunakan belum tentu dapat digunakan framework tersebut ya. Walaupun sama dasarnya pakai bahasa JavaScript misalnya. Jadi kalaupun ditaruh di React ya nggak bisa lah, nanti library-nya kan kadang beda gitu lah ya. Maka kita perlu menuliskan berdasarkan standar umum. Kecuali kita tuliskan dengan standar umum ya. Sehingga dapat digunakan oleh framework dan browser yang lain gitu ya. Yang manapun gitu bisa menggunakan. Tapi syaratnya kita codingnya atau pakai bahasa yang umum standarnya teman-teman ya. Web komponen merupakan salah satu fitur yang ditetapkan standar oleh W3C ya, World Wide Web Consortium. Ini fitur yang memudahkan developer dalam membuat komponen UI website ya. Jadi nanti komponen UI websitenya tuh modular ya. Ini saya pakai slide apa nih? Nickcraft ya. Di sini nih cara salah satu menggunakannya nih, body sini bikin custom calendar. Nah, ini custom komponen nih. Ya. Ditaruh di body kan ini tag-nya aja beda kan. Contohnya seperti itu. Jadi kalau ditampilkan ini tuh si kalender ini sebenarnya widget yang bisa dibuka tuh apa diambil, dipasang, dicopot lagi, pasang copot lagi kayak plugin. Gitu. Dengan semakin cepatnya perkembangan website saat ini, kita perlu menerapkan teknik yang lebih modern. Ya, khususnya dalam mengembangkan web ini misalnya. Salah satunya yaitu tadi menggunakan komponen UI pada website agar mampu sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan berulang-ulang. Kebanyakan developer saat ini menggunakan framework untuk membantu mengembangkan website menjadi mudah dan membuat komponen UI. Nah, tapi apakah Anda tahu nih, teman-teman tahu apa sih kelebihan web komponen? Ya kan?
Jadi ini cara menggunakan tadi ya. Ini ya. Ini juga contohnya misalnya web street. Jadi dibikin street, jadi petanya tuh jadi dari web komponen. Nah, tadi kegunaannya ini ya. Tadi ini salah satu contoh yang menggunakan web komponen tadi ini W3C, ya, Dart, Angular, ya, Google lah ya. Itu ada React dan lain sebagainya menggunakan konsep web komponen teman-teman. Ini kegunaannya teman-teman ya. Ya enkripsi ya, aman ya, traceable, terus juga bisa composability juga. Intinya bisa digunakan layak dan aman lah. Ya, gitu ya. Jadi, kalau kita pakai web komponen itu seolah-olah kita kayak main Lego teman-teman, bongkar pasang dan lain sebagainya teman-teman. Jadi kita tangan, bikin tangan bebet pakai tangan apa ya, kayak robot gitu lah, kayaknya nyusun robot gitu lah, nyusun Gundam gitu kan. Tadi ya, karena makanya dari itu tadi web web komponennya tadi bersifat tadi reusable, bisa dipakai ya, dicopot, dipasang, dicopot, pasang ya. Terus juga dia compatibility ya, komponennya merupakan standar tadi. Standar lagi sesuai W3C tadi dan standarisasi dari framework-framework yang memang sudah terkenal gitu. Intinya ada beberapa sih web komponen ya. Di sini HTML template ya, custom element, shadow DOM, sama HTML import. Nah, ini kalau misalnya kita template elemen ya. Jadi misalnya kita bikin script ID ya kan, di situ kita taruh template ya, terus nanti di inner HTML. Nah, gitu ya pokoknya, jadi template ID dibuat scriptnya di apa, dibikin script var template, terus nanti dipanggil ininya DOM-nya. Tapi kita di sini kita akan coba fokus membahas custom elemen aja ya teman-teman ya. Oke, untuk awal kita fokus dulu ke pembuatan custom elemen ya, sebagai jenis dari web komponen. Ini kalau kita view page resource suatu web, itu tampilannya gini kan, yang kita lihat DOM-nya ya di gini kan, header. Nah, dari custom elemen, itu teman-teman bisa bikin DOM dengan namanya sendiri gitu loh. Misalnya DOM apa, ya DOM Indonesia, Indonesia, terus tag Indonesia, tutup tag Indonesia misalnya, atau apalah ya. Nanti kita akan kita coba akan praktekkan bagaimana sih membuat salah satu contoh custom elemen ya. Dengan custom elemen nanti ketahuan bahwa oh ini adalah web komponen kita yang buat gitu. Dengan begitu nanti komponen kita bisa dipakai berkali-kali ya teman-teman ya. Bahkan dipakai orang lain juga bisa.